Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Evi di sini dalam channel Chemistry Oke. Sebelum kita lanjutkan pembelajaran kimia kita minggu yang lalu, ada baiknya kamu tetap dengarkan atau simak video pesan-pesan berikut ini. Selamat menyaksikan. Ingat pesan ibu, pakai maskermu, cuci tangan pakai sabun, jangan sampai tertular. Ingat selalu pesan ibu, jaga jarakmu, hindari kerumunan, jaga keluargamu. Baiklah, kita mulai materi kita pada hari ini, yaitu lanjutan dari materi minggu lalu, di mana minggu lalu Ibu sudah jelaskan beberapa cara menentukan perubahan entalpi reaksi. Salah satunya adalah kalorimeter, itu minggu lalu. Nah, hari ini kita akan lanjut cara berikutnya. Cara berikutnya adalah hukum Hess. Hukum Hess digunakan jika kalor reaksi atau entalpi kalor reaksi tidak bisa kita tentukan menggunakan percobaan atau tidak bisa kita tentukan melalui percobaan. Maka kita tentukan menggunakan hukum Hess. Hukum Hess dikemukakan oleh Henry Hess pada tahun 1840. Kira-kira ada yang tahu apa bunyi hukum Hess? Ada yang sudah membaca bukunya? Baiklah. Bunyi dari hukum Hess adalah jumlah panas ataupun jumlah kalor yang dibutuhkan atau yang dilepaskan pada suatu reaksi kimia itu tidak tergantung pada jalannya reaksi, tetapi bergantung atau ditentukan oleh keadaan awal dan keadaan akhir. Analoginya begini, ada suatu reaksi, kita bentuk dalam bentuk diagram A ke C. Boleh juga A ke C itu melalui tahapan AB tambah BC. A ke C nilai dari delta H1. Nilai delta H1 itu nilainya akan sama dengan delta H2 dengan ditambah delta H3. Jadi hasil akhir tetap sama. Nilai delta HC itu hasilnya tetap sama. Sehingga maksud dari hukum Hess tidak perlu melihat tahapannya. Yang penting adalah nilai akhir dari menentukan reaksi A ke C berapa delta H-nya, berapa nilai perubahan entalpinya. Contoh, kita lihat. Bagaimana nilai entalpi standar pembentukan gas CO2? Di sana kan ada dua tahap. Tahap secara langsung, 2C tambah 2O2 menghasilkan 2CO2 gas. Atau boleh 2C tambah 2O2 gas, terbentuk dulu reaksi 2CO tambah O2. Nah, kemudian 2CO tambah O2 akan terbentuk 2CO2. Jadi ada dua tahapan. Tahap pertama boleh secara langsung, itulah nilai dari delta H1. Tahap kedua, dengan penjumlahan delta H2 ditambah dengan delta H3. Nah, yang dipertanyakan adalah berapa entalpi pembentukan gas CO2? Bukan 2 mol tetapi 1 mol. Kamu perhatikan di sana. Nah, sebelum kita tentukan berapa entalpi standar pembentukan gas CO2, kita lihat dulu. Delta H2 ditambah dengan delta H3 sama dengan delta H1. Maka delta H1 nilainya berapa? Sehingga delta H2 tambah delta H3 minus 222 kJ ditambah minus 566 kJ. Nilainya adalah minus 788 kJ. Tetapi yang diminta adalah entalpi standar pembentukan gas 1 mol CO2 atau 1 mol gas CO2. Sementara pada contoh kita adalah 2 mol, maka kita bagi 2, 788 per 2 sama dengan minus 394 kJ per mol. Contoh kedua, diketahui dua reaksi, C tambah O2 menghasilkan CO2, delta H-nya minus 394 kJ. Reaksi kedua,
2CO tambah O2 menghasilkan 2CO2. Delta H-nya minus 569 kJ. Tentukan kalor pembentukan 1 mol karbon monoksida. Berarti kita pahami dulu, karbon monoksida itu adalah CO, 1 mol berarti koefisiennya adalah 1. Maka penyelesaian awal, kita buat dulu reaksi pembentukan karbon monoksida. Berarti CO dibentuk dari unsur-unsurnya si C dan O2. Seperti reaksi tersebut. Ingat, yang dibentuk itu adalah karbon monoksida atau CO sebanyak 1 mol, maka koefisiennya 1. Nah, kedua reaksi kita jumlahkan dengan catatan, di ruas kiri harus ada C tambah setengah O2, di ruas kanan harus ada CO. Pada reaksi pertama yang diketahui, betul, C dan O2 sudah berada di ruas kiri. Sementara pada reaksi kedua, CO masih berada di ruas kiri, sementara kita perlu berada di ruas kanan. Maka reaksi kedua kita balik. Kalau kita balik, maka tanda delta H-nya juga akan berubah menjadi menjadi positif, karena tadinya negatif 569 menjadi positif 569. Berikutnya, karbon monoksida yang diminta adalah pembentukan 1 molnya, berarti koefisien CO-nya harus 1. Sementara pada reaksi kedua yang diketahui koefisien CO-nya ada 2, maka reaksi kita bagi 2 atau boleh kita kali setengah, sama saja. Nah, setelah proses itu kita lakukan, maka kita jumlah. Pada ruas yang berbeda, jika ada senyawa yang sama, itu nilainya sama dengan 0 karena sudah habis bereaksi. Di sini CO2 di ruas kanan dan CO2 di ruas kiri sama-sama koefisien 1 atau sebanyak 1 mol, maka itu habis bereaksi. Tersisalah C di ruas kiri. Sedangkan O2 masih bisa kita selesaikan. O2 di ruas kiri ada 1 mol, koefisien 1. O2 di ruas kanan setengah mol, karena koefisien setengah. Maka kalau itu kita reaksikan, maka yang tersisa adalah O2 di ruas kiri sebanyak setengah O2. Sehingga hasil akhirnya adalah C tambah setengah O2 menghasilkan CO. Sudah seperti reaksi yang diminta, yaitu pembentukan 1 mol karbon monoksida. Penjumlahan deltanya adalah minus 109,5 kJ. Maka nilai dari entalpi pembentukan 1 mol karbon monoksida berdasarkan data tersebut adalah negatif 109,5 kJ atau melepaskan 109,5 kJ. Berikutnya adalah penentuan delta reaksi menggunakan entalpi pembentukan dengan rumusan delta H reaksi sama dengan HF produk dikurang dengan HF reaktan. Kita lihat contoh soal. Tentukan entalpi reaksi pembakaran etanol jika diketahui HFC2H5OH etanol negatif 266 kJ, CO2 negatif 394 kJ, HO2 negatif 286 kJ. Nah, kita buat dulu reaksi pembakaran etanol, reaksi pembakaran C2H5OH. Dibakar berarti ditambah dengan O2, sehingga terbentuk reaksi C2H5OH tambah O2 menghasilkan 2CO2 tambah 3H2O. Siapa di sini reaktan? Reaktannya adalah C2H5OH plus O2. Produknya adalah CO2 plus H2O. Berarti entalpi pembentukan atau HFCO2 kali dengan koefisiennya 2 kali HFCO2 ditambah 3 kali HF-H2O atau entalpi pembentukan H2O dikurang entalpi pembentukan etanol itu sendiri, yaitu HFC2H5OH tambah HFO2. Kita tinggal masukkan nilainya, di mana untuk unsur bebas, contohnya O2 di sana, entalpi pembentukannya bernilai 0. Sehingga jika kita lakukan perhitungan, nilai akhirnya adalah negatif 1380 kJ. Maka delta H reaksi pembakaran etanol adalah negatif 1380
kilojoule. Berikutnya adalah menggunakan energi ikatan, di mana energi ikatan adalah energi yang diperlukan memutuskan ikatan satu molekul gas menjadi atom-atom dalam keadaan gas. Nilai energi ikatan selalu bertanda positif. Nilai energi ikatan bisa kita lihat berdasarkan tabel, juga bisa dilihat berdasarkan data yang diberikan jika nanti diketahui di dalam soal. Menghitung delta H reaksi menggunakan energi ikatan, kita gunakan rumus energi ikatan yang diputuskan dikurang dengan energi ikatan yang dibentuk. Ingat, yang diputuskan itu adalah reaktan yang bereaksi. Yang dibentuk adalah produk atau hasil. Jadi bisa disamakan dengan energi ikatan reaktan dikurang dengan energi ikatan produk. Artinya kebalikan dari sebelumnya yang tadi entalpi pembentukan. Hati-hati untuk rumusan yang ini ya. Contoh, kita lihat di sini contoh soalnya. Diketahui data energi ikatan untuk C dengan H, C rangkap 2 dengan C dengan C tunggal, H dengan H tunggal. Yang ditanya adalah, berapa delta H reaksi pada reaksi C2H4 tambah H2 menghasilkan C2H6. Maka penyelesaiannya adalah kita buat dulu garis-garis ikatan antara reaktan dengan produk. C2H4, H2, C2H6. Kamu perhatikan pada C2H4 garis ikatan antara C dengan H itu ada sebanyak 4. Ya. Berarti 4 kali CH. Garis ikatan antara C dengan C tetapi dia rangkap 2 ada 1. Berarti 1 kali C dengan C. Kemudian garis ikatan antara H dengan H ada 1. Itu kita kali, kemudian kita jumlah 4 kali CH tambah C dengan C tambah H dengan H. Sedangkan di produk ada garis ikatan antara C dengan H sebanyak 6. Garis ikatan antara C dengan C sebanyak 1. Maka kita tinggal masukkan nilai antara C dengan C sebanyak 1, H dengan H sebanyak 1. Kenapa C dengan H jadi 2? Karena 4 dikurang 6. Ya, berarti bisa kita habiskan antara CH pada ruas kiri dengan CH pada ruas kanan. Dan tersisa di ruas kanan C dengan C. Sehingga entalpi reaksi atau delta H reaksi yang kita peroleh adalah negatif 135 kilojoule. Ingat, jika nanti ada koefisien reaksi, karena di sini kebetulan pada C2H4 koefisien 1, tidak ada pengaruh pada koefisien. Tapi jika nanti ada koefisien reaksi, misalkan C2H4-nya 2 koefisien, maka antara C dengan H-nya itu sudah menjadi 8, karena kita kalikan lagi dengan koefisiennya. Oke, semoga bisa dipahami materi mengenai termokimia. Ini materi kita terakhir untuk termokimia. Penentuan entalpi reaksi menggunakan energi ikatan rata-rata. Jika masih ada yang belum dipahami, bisa kamu baca literatur yang lain atau bertanya kepada ibu juga boleh. Semoga bisa dipahami. Baik, sampai di sini pertemuan kita. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan sampai ketemu minggu depan. Sampai jumpa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.